Ya, baik, Bapak Ibu, kami perkenalkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada Bu Sita, Bu Persita Pupung adalah rekan sejawatnya peserta nomor 2, Bu Yulina Siarum. Kemudian ada Bu Justina, beliau adalah wakil dari orang tua peserta didik di SMA Negeri 1 Sregan ya Bu Sita ya, teman-teman. Baik, ya Bu. Ya. Oke. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas sekali. Jelas. Baik, ya. Baik, kemudian saya perkenalkan juga Dewan Yurinya, ada saya, Sari Listianingsih Hartiningrum. Kemudian yang kedua ada Pak Agus Dewi, dan yang ketiga ada Mas Wawan Trisaksono. Baik, Bapak Ibu, atau ini kebetulan ibu-ibu yang sudah bergabung, mungkin langsung saja ya. Langsung saja, saya bertanya dulu kepada Bu Sita sebagai rekan sejawatnya Bu Nesti, Bu Yulina Siarum atau Bu Nesti panggilannya ya. Ya, baik. Bu Sita, apakah dari apa ya? Mulai dari ini nggak apa-apa ya Mas ya. Apakah praktik baik, kan selama ini pasti Bu Nesti juga sering melakukan praktik baiknya ya Bu ya, baik itu untuk apa pembelajaran maupun untuk sekolah. Nah, apakah praktik baik yang dibuat oleh beliau ini telah dikembangkan atau istilahnya adakah teman atau rekan sejawatnya yang memodifikasi atau ikut mengembangkan praktik baik yang sudah dibuat oleh Ibu Nesti? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Bu Nesti ini kalau membuat praktik baik biasanya memang di-sharingkan ke kami Bu, itu melalui Kombel Belajar. Jadi memang untuk apa ya, selalu membuat praktik baik. Kemudian apakah dia modifikasi? Mungkin ada Bu beberapa. Cuman kemarin yang terakhir ini kan teknik tumpang sari, dan itu bagus sekali, seperti dakon, bermain dakon, ngaten nggih Bu nggih. Kalau untuk yang bermain dakonnya ini belum ada yang modifikasi. Cuman kalau untuk yang praktik baik lainnya itu sudah banyak yang memodifikasi Bu. Contohnya adalah beliau sering menyampaikan menggunakan AI, kemudian untuk pembelajaran, kemudian menyampaikan pembelajaran diferensiasi dan yang lainnya. Nah, dari apa yang beliau sampaikan, kami para guru juga mengikuti atau mungkin memodifikasi gitu dari praktik baik beliau. Begitu Bu. Jadi memang membawa dampak yang positif begitu ya Bu Sita ya? Oke, betul Bu. Ya, baik. Oh ya, selamat bergabung Ibu RR Siti Rohimah. Ini atasan langsungnya Bu Nesti ya. Mohon izin Ibu, ini saya memakai akunnya Bu Siti Rohimah, tapi saya Bu Fatmi, kepala sekolah. Mohon maaf Bu Fatmi, ya Bu Fatmi. Atau mungkin karena Bu Fatmi sedang sibuk, kita ke Bu Fatmi dulu ya Mas Wawan dan Pak Agus ya, boleh ya? Ya, oke. Kita baik. Baik, Bu Sita sudah perso ya jika salah satu gurunya masuk dalam 10 besar di penilaian atau penjurian terkait Jambore GTK Hebat tahun 2024. Sudah perso ya Bu ya? Sudah. Beliau adalah Ibu Yulina Siarum. Sudah berapa lama menjadi atasannya Bu Nesti, Bu Sita, Bu Fatmi? Saya menjadi atasannya Bu Nesti itu baru bulan Agustus, September, Oktober ini Bu. Dari baru 3 Agustus bulan. kemarin. Baru 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini, bagaimanakah tingkah laku atau perilaku Ibu Nesti di sekolah? Mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, terkait dengan Bu Nesti, ini begitu sebelumnya saya sudah mengenal beliaunya. Karena beliaunya ini kan sering berbagi ke sekolah-sekolah lain. Nah, ini termasuk di SMA Negeri 1 Sleman, beliau pun di sekolah saya yang lama ya Bu ya. Nah, ini Bu Nesti sudah berbagi. Nah, ini kemudian pada saat ini setelah saya berada di
SMA Negeri 1 Sayegan, ini saya melihat potensi yang luar biasa pada Bu Nesti ini. Sehingga di samping Bu Nesti ini selalu berbagi praktek baiknya, dan juga sekarang ini di bulan Oktober ini sudah mulai menghimpun teman-teman guru penggeraknya dan calon guru penggerak ini dalam satu forum untuk mengoptimalisasikan bagaimana peran guru penggerak untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Sayegan ini. Maka saya sangat mendukung. Ya, saya sangat mendukung kreativitas, kemudian motivasi Bu Nesti ini untuk mengajak rekan-rekannya, ayo kita bergerak. Karena SMA ini butuh kita. Nah, itu loh Bu, yang saya suka itu. Oke. Baik. Waduh, dalam sekali ternyata ya. Ya, Butuh guru-guru hebat gitu ya. Baik. betul. Oke, baik. Ini mungkin kita mendalami karakter beliau ya, Bu ya. Agak mendalami karakter beliau dulu, terutama dari atasannya langsung. Apakah selama mengenal Bu Nesti, mungkin sama Bu Sita juga ya, Bu Sita dan Bu Fatmi, adakah perbuatan beliau yang melanggar etika, norma, atau mungkin hukum yang berlaku, atau mungkin juga pernah nggak mendengar beliau terlibat nyun sewu ya, kasus perilaku kekerasan seksual, kemudian juga perilaku perundungan atau kekerasan, atau mungkin juga terlibat kasus perilaku intoleransi seperti misalnya radikal, terorisme. Pernah tidak mendengar hal seperti itu? Monggo silakan Bu Fatmi dulu atau Bu Sita dulu? Saya dulu ya Bu ya, Bu Fatmi ya. Ya, silakan Ya. Bu Fatmi. Selama saya bergabung di SMA Negeri 1 Sayegan, itu saya tidak pernah mendengar, apalagi menyaksikan perilaku-perilaku yang menyimpang dari beliau. Justru beliau ini, Bu Nesti ini bisa menjadi inspirator bagi yang lainnya. Misalnya, dia itu memiliki keingintahuan yang tinggi, jadi mengorbankan waktu untuk pulang lebih akhir pun itu sering dilakukan. Kemudian kepada anak-anak itu juga dia itu di dalam memberikan pembelajaran itu betul-betul kreatif sehingga anak itu merasa nyaman dengan beliaunya. Nah ini, jadi baik di kekerasan seksual tidak ada sama sekali, apalagi perundungan, karena di setiap misalnya dia memberikan tugas ke anak gitu ya. Nah ini dia juga tidak memaksakan bahwa anak itu harus mencapai sesuai dengan target beliau, karena dia, Bu Nesti ini memahami bagaimana kebutuhan dari anak-anak yang diasuhnya begitu. Baik. Jadi tidak pernah mendengar atau apalagi menyaksikan hal-hal yang menyimpang, yang negatif tidak ada ya Bu ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Baik. Lalu untuk kedisiplinan Bu, ini Bu Fatmi dulu sebelum ke rekan saya. Bu Fatmi, kedisiplinan beliau dalam menjalankan tugas pokoknya, baik entah itu sebagai ASN atau guru, dan juga mungkin perilaku-perilaku sopan, santun, dan juga apakah beliau juga menjadi panutan bagi bukan hanya rekan sejawat, tapi juga untuk peserta didik. Bagaimana kalau Bu Fatmi menilai hal ini? Ya, untuk kedisiplinan, saya selaku atasan langsungnya, itu hampir setiap bulan saya akan melihat kedatangan dan kepulangan. Jam datang dan jam pulang. Nah, alhamdulillah Bu Nesti ini tidak pernah memberikan warna merah di presensinya. Artinya apa? Bu Nesti ini selalu datang lebih pagi, tepat waktu gitu. Kalau pulang malah mungkin lebih dari yang lainnya gitu ya. Karena saya selalu berusaha pulang di akhir jam 4:30 saya baru siap-siap. Ya, ini masih melihat Bu Nesti ini ada di ruang guru. Nah, waktu berhadapan dengan saya, loh kenapa Bu Nesti kok belum pulang? Iya, ini masih mengerjakan sesuatu. Nah, ini kedisiplinan. Kemudian ketika masuk di kelas gitu, ketika jam masuk di kelas, saya dan beberapa guru kan selalu memiliki kebiasaan untuk doa pagi. Doa pagi bersama Bapak Ibu guru, setelah itu baru masuk ke kelas.
ini saya pasti duduk dulu di situ beberapa lama, Bu. Gitu ya. Karena saya ingin melihat Bapak Ibu guru yang langsung capcus itu siapa gitu ya. Ya langsung masuk ke kelas gitu. Nah, alhamdulillah Bu Nesti ini begitu selesai doa bareng bersama-sama dengan kita, itu beliaunya langsung dikala masuk jam pertama itu dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah, Oke Bu, ya. ya kemudian Selesai doa ini Bu bareng, ya. beliau langsung masuk kelas berarti ya Bu ya. Betul. Bahkan beliau itu nggak segan-segan untuk ketika beliau kan sering dipanggil ke Jakarta ya Bu ya. Nah, Oh ya. ya, karena Dalam rangka apa Bu potensi dipanggil ke Jakarta ini? Karena potensi beliau ya. pengembangan kompetensi beliau gitu ya. Oh baik. Banyak J. sekali untuk misalnya tentang assessment, tentang materi-materi yang mendukung kurikulum Merdeka ini. Nah, ini Oh pun Makassar. beliau tidak meninggalkan tugas ke anak itu, tapi beliau mengirimkan pendampingnya gitu ya. Jadi ada guru pendamping Bu. Ada guru Oh iya iya pendamping. iya iya. Dan itu yang membuat saya itu salut ya. Kadang kan guru tidak pernah berpikir sampai ke arah itu, tapi Bu Nesti ini memanggil guru pendamping yang setara dengan beliau untuk mendampingi anak-anak belajar ketika beliaunya itu sedang tugas di Jakarta. Dan itu tidak ada biaya dari kami loh. Wah. Saya belum menanyakan pada Bu Nesti ini biayanya dari mana sih anak itu saya. Bukan Yang begitu penting J. iya, yang penting pelayanan ke Anak-anak siswa tetap. itu ada Oh belajar. baik J. J. Oke baik. Lalu apakah ada Nyon Sewu nih iri atau bagaimana dari rekan sejawat yang lain Nyon Sewu ya Bu ya? Memang ini kan melihat juga potensi beliau, melihat karakter beliau di dalam beliau bersosialisasi di lingkungan sekolah. Ada tidak Bu yang Nyon Sewu ya? Mungkin merasa iri atau bagaimana begitu Bu? Iya, Atau sejauh disupport atau testimoni. mungkin teman-teman mensupport, Iya, bahkan atasan juga sangat mensupport apa yang beliau lakukan. betul Ibu. Jadi karena beliau ini memiliki kompetensi yang lebih, artinya dia mendapatkan ilmu terlebih dahulu, baik dari BPKB maupun dari pusat, Kemdikbudristek, itu beliau selalu berbagi. Nah, ilmu yang dibagi oleh beliau, ini kadang guru itu belum tahu, sehingga guru merasa ada nilai tambah. Nah, ini tidak membuat mereka iri, tetapi justru, oh ternyata SMA 1 saya kan ada Bu Nesti ini, kita lebih tahu dulu dibandingkan sekolah yang lain gitu. Baik. Dapat Iya. ilmu terlebih dahulu ya dari Bu Nesti ya Bu ya. Nah ini kan setiap beliau itu dapat ilmu baru, pasti langsung sampaikan ke saya selaku kepala sekolahnya selama ini, Bu saya dapat ilmu ini bagaimana kita gerakkan kombel. Oh, ayo kita isikan di kombel, begitu. Berarti sangat menginspirasi, memotivasi seperti itu ya Bu ya. Enjeh. Memiliki integritas yang tinggi juga pastinya ya. Betul, insya Allah. Baik, Karena dia insya tidak pernah Allah. mengkorupsi waktu. J, oh ngatain J, baik. Kalau Bu Sita, sebentar, kayak beralih ke Bu Sita dulu Bu Fatmi. Bu Sita bagaimana Siap. melihat seperti tadi mungkin yang disampaikan Bu Fatmi juga, apakah Bu Sita sebagai rekan kerjanya itu juga merasa ada hal positif yang bisa kita bawa atau kita ambil dari Bu Yuli, atau mungkin contoh-contoh apa yang diterapkan oleh guru yang lain, rekan sejawat begitu? Ya, kalau menurut saya pribadi sendiri, saya sangat terinspirasi dengan Bu Nesti karena memang beliau itu tidak pelit ilmu sama sekali. Jadi kalau ada ilmu pasti akan mengajari kami, apalagi saya masih junior dalam mengajar, saya juga baru masih 5 tahun begitu. Jadi beliau juga sering mengajari kami yang para juniornya untuk ayo Dek seperti ini, dan mungkin apalagi dengan praktik baik yang beliau berikan kepada kami juga mengambil banyak sekali hal positif dari beliau. Begitu, Bu. Jadi banyak hal positif yang bisa diambil dari beliau ya. Kemudian apakah praktik baik yang dilakukan juga bisa diterima oleh peserta didik dengan baik, Bu? Oleh murid-murid? Iya, Bu. Waktu itu saya juga pernah mencoba untuk melihat Bu Nesti. Saya kebetulan pas jam kosong, kemudian saya lihat Bu Nesti itu mengajak anak-anak
ke tengah lapangan, dan itu Mm-mm. saya lihat Bu, saya mengamati bahwa ternyata itu ada salah satu materi tentang kimia yang memang bisa Mm-mm. dipraktekkan untuk kolaborasi anak-anak di tengah lapangan seperti itu. Saya juga kaget loh, kok Mm. bisa ya ternyata gitu. Terus saya juga terinspirasi, oh iya, ternyata kimia itu tidak hanya tentang molekul dan yang lainnya, tapi ternyata bisa juga dilakukan oleh anak-anak dengan berkolaborasi, dan anak-anak juga terlihat senang begitu Bu. Saya terus setelah itu saya menghampiri Bu Nesti ketika sudah selesai pembelajaran atau pas istirahat, saya bilang, Bu tadi tuh ngapain nih gitu, kok bagus. Iya Mbak, tadi kami belajar untuk kolaborasi dengan anak-anak dan yang lainnya begitu Bu. Jadi Baik, ya sering berarti banyak kejutan. seru ya. Oh, Iya, itu J. Baik, kita betul. beralih ke Bu Iya. Justina dulu nih. Bu Justina, oke, Nyon Sewu ini kok ada Pak Didik dari mana ya? Mohon maaf. Pak Didik dari mana ini? Pak Didik belum masuk ini ya. Pak Didik Nyon Sewu, gimana Mas Wawan? Kita remove dulu. Iya, karena Kali ya. tidak established. Iya, mohon maaf ya Pak. Saya remove dulu Pak Didik. Iya, mohon maaf, mohon maaf. Oh, ada Bu Ada Oktina. Bu Atau mungkin ini yang Oktina sesi. juga itu. Iya, ini Iya. yang Bu Oktinya non sewu saya remove dulu ya. Atau Mbak Tito sudah memasukkan. Coba Pak Agus yang di situ Pak Agus. Ini kok yang belakang sudah pada masuk. Pak Agus yang kebetulan dekat dengan Mbak Tito dan Mbak Yanti. Yang sewu Pak Agus ya, minta tolong ya. Oh, ada Bu Azih Oke. juga ya. Waduh, udah pada masuk ini. Sebentar, sebentar. Bu Justina, bagaimana Bu Justina sebagai orang tua murid melihat apa praktik baik yang dilakukan oleh Bu Nesti untuk putranya atau putrinya Bu Justina ini? Monggo Bu, silakan Bu, diceritakan. Halo Bu Justina. Bu Justina. Iya, halo. Iya. Bisa halo? Adakah ya bisa diceritakan Bu menurut cerita putri atau putranya tentang Bu Nesti, Bu? Iya Bu, perkenalkan saya Bu Justina. Jadi sebenarnya itu saya terkejut juga, kaget diinfo oleh Ibu Nesti kalau putri saya Clara termasuk di dalam timnya Ibu Nesti untuk Halo Bu Justina. Bu Justina. ya. Iya, suaranya terputus. Silakan Bu. Putus. Jadi sebenarnya itu putri saya tuh baru kelas ini ya, baru beberapa bulan. Jadi untuk secara pribadi mengenal Ibu Nesti itu belum begitu mengenal. Baru kemarin sore diinfo kalau putri saya mengikuti kegiatan ini, apa lomba apa kimia gitu ya. Nah, saya sebenarnya juga nggak menduga kalau ketertarikan putri saya dengan lomba ini gitu Bu. Jadi saya sangat antusias, ya banggalah putri saya termasuk di dalam tim ini gitu Bu. Semoga ini membawa dampak positif untuk apa prestasi putri saya di SMA 1 Sayagan ini Ibu. Itu. Oke, baik. Berprestasi Bu putrinya Bu. Memiliki belum prestasi kelihatan juga. sih. Belum kelihatan sih. Baik, mungkin sedikit saya kembali ke Bu Fatmi. Bu Fatmi, prestasi apa yang sudah dibawa oleh Bu Yuli, Bu Nesti untuk mengharumkan nama sekolah? Mungkin entah itu Bu Nesti sendiri atau peserta didik Bu yang menjadi juara-juara begitu Bu. Ya, atau nanti Mbak Sita boleh nambahin ya. Ya, untuk Bu Nesti sendiri yang saya tahu ya, beliau ini merupakan kapten ya, kapten di dalam ini yang kemarin Google Education itu loh, Bu ya. Oh, Nah, baik. beliaunya ini juga ada kemarin prestasi yang sertifikatnya udah masuk di sekolah itu ya, terkait apa ini kompetisi beliau gitu ya, sebagai apa ini pengajar inovatif ya. Itu yang saya tahu itu, ya itu yang saya tahu itu. Baik. Kalau untuk siswa-siswa, sudahkah ada yang diantarkan menjuarai beberapa event lomba begitu, Bu? Kalau di siswa saya belum melihat terlalu jauh ini, namun kemarin kita baru mau bimbingan untuk anak-anak menuju ke OSN.
Oh, baik. Ya, Oke. dan Untuk OSN. lomba-lomba yang diadakan oleh perguruan tinggi. Nah, ini kita minta kepada Bu Nesti untuk bisa membimbing anak-anak itu. Tapi hasilnya Oh. itu mungkin baru ke pertandingan yang akan datang ya, Bu ya. Oh, baik. Kita tunggu ya, Iya. Bu ya. J. Bu Sita ada tambahan mungkin boleh menambahkan? Ya, ada Kan boleh mungkin Bu Sita tambahan. lebih lama bersama Bu Nesti kalau dibanding Bu Iya. Fatmi yang baru beberapa bulan. Nggih, monggo Bu Iya, Sita. betul. Nggih. Untuk Oke. peserta didik sendiri, saya dulu pernah melihat Bu Nesti itu membimbing KSN itu tahun 2021 kalau tidak salah 2021 atau 2022 ada yang lolos dari kabupaten ke provinsi. Itu ada, nggih. Kemudian kalau untuk karya tulis Bu, dulu juga pernah membimbing. Nggih, itu kami masuk ke proposal Bu, proposal untuk nasional. Jadi Puspresnas yang opsi kemarin Bu, itu kalau Bu Nesti pas itu tahun 2022 kalau tidak salah Bu. Tapi kemarin ini beliau tidak ikut membimbing, tapi mengajari kami. Akhirnya ada yang lolos juga 3 proposal dari kami, begitu Bu. Baik, ya, lolos 3 proposal. Baik, J. Ya. Baik, terima kasih Bu Ibu bertiga, Bu Justina, Bu Fatmi, Bu Sita sudah kerso hadir dan kami wawancarai berkaitan dengan Bu Nesti yang mengikuti lomba Jambore GTK. Kita doakan bersama semoga hasilnya baik. J, kita sudahi J. Bu Fatmi, Izin keluar Bu ya Sita. Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu matur suwun, J. Terima kasih dari kami bertiga. Waalaikumsalam, J. Terima kasih semuanya, J. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Mas Wawan, Pak Agus, biar nggak kelamaan. Nanti saya nanyanya gitu aja ya, jadi nggak perlu detail. Ini nanti kita kembangkan sendiri gitu, nggih. Lebih ke prestasi, lebih ke, J. Lebih ke kalau apa yang Oke, Mas Wawan, mandek-mandek. Mandek, Wawanku sayang. Oh, ini sudah ada yang masuk, siapa ini ya? Ini caranya kita, ini sudah ada Bu Tiara, ini dari mana ya? Saya nggak bisa lihat aplikasi soalnya, Pak. Aplikasi ini muter-muter ya. Saya dari Kita SMK caranya Panjatan. Dari SMK mana, Bu? SMK 1 Panjatan. Panjatan. Guru yang dinilai siapa? Nyun sewu, Ibu namanya? Iya. Guru yang mewakili Ibu ini sebagai kepala sekolah atau apa? Ibu Tiara, halo. Bu Tiara ini peserta ya? Peserta GTK? Iya, tapi tadi baru mencoba Bu, nanti dijadwalkan jam 11.40. Mohon maaf, iya Bu. Ibu. J, iya keluar dulu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya ini gimana ya caranya ya Pak Agus ya kok udah tulisan ya. Baik, saya Pak Agus masih di mute. Sudah. Opi emang Mas Wan lanjutin. Pak Agus ya ke-mute ternyata. Oh Pak Agus iya. Udah gimana Pak Agus? Kok udah mlebu pating celebung ya do nyoba-nyoba ya. Ini saya tanyakan yo belum ketemu ya masalah kepiye neng kene. Maksudnya mereka masuk itu nggak langsung ke ruang kita gitu loh. Iya kan? Tunggu teknisnya gimana? Gimana Mbak? Biar mereka ini kan baru saja ada yang masuk lagi. Iya. Teknisnya bisa masuk itu ya wis masuk ning posisinya di ruang tunggu yang ruang kita itu ruang tunggunya nggak ada ya? Ruang tunggunya rano atau yang membuat ruang tunggu adalah host. Mau ada yang tanya. Saya tahunya gimana kalau masuk. Sekarang kan berarti ketiga. Berarti aku nanti info lewat WA. Sekarang giliran Ibu masuk ngono. Mulane nek misalnya iso masuk ke ruang tunggu kan diomongi sih kan. Kudune Mas Fajar kok ya. Harusnya ya Mbak Titu ya. Diomongin nek misalnya masuk ini sekarang sedang yang diwawancara sedang urutan ketiga. Jadi kan wis mlebu mungkin iso ngira-ngira kopi. Masalahnya kok nggak ada waiting list berarti ya? harus info aku keempat ngono terus aku keempat ngono mlebu. Iki sing ketiga, Ketiga toh? Oh, dihubungi. Ya, ketiga sapa ketiga? Ketiga sudah masuk toh? Ketiga tadi namanya sama Mbak.
Namanya siapa Mbak? Kita nggak bisa buka aplikasi. Aku sama sekali nggak bisa buka aplikasi sekarang. Aplikasiku mandek-dek iki total. Aku Oh, masih Heribertus, Pak Heribertus. Heribertus. Oh, sekolahnya nama-nama itunya. Heribertus. Heri. Ini SMA 1 Ngemplak, Pak Heribertus dari sekolah mana ya? Heribertus. Ketoknya Ngemplak. Mas Wawan tak bukan Ngemplak. Pak Heribertus itu De Brito. Oh, Bapak nggak ada Sigit ya? dari SMA 1 Ngemplak ya? Oh, ya. Pak Heribertus kamu searching Mas Wawan. De Brito. De Brito. Oh. Pak Sigit sepertinya belum giliran. Pak Sigit mohon maaf. Nanti ketika giliran kami akan hubungi ya Pak Sigit. Ini masih nomor urut 3. Halo Pak Sigit. Suaranya nggak terdengar Pak Sigit. Pak Sigit suaranya dereng masuk. Oh. De Brito ya, Mbak? De Brito ya, iya dari De Brito. Mas Wawan co-host ya. Sudah masuk ya. Sudah bisa ini? Sudah masuk suara saya? Iya. Pak Sigit SMA 1 Ngemplak ya. Yang saya gurunya siapa Pak? Namanya Pak. Guru yang masuk namanya siapa? Yang akan kami nilai. Anissa Rahmawati. Oh, masih nanti Pak. Kami keluarkan dulu nggih. Sekarang De Brito dulu. Nyun ngapunten. Maaf agak mundur, nanti dihubungi lagi Pak Sigit nggih. Kami remove Bapak nggih, nyun ngapunten nggih. Nah, Pak Agus hal-hal seperti ini mungkin bisa disampaikan ke sinten sing ngewangi kita. Kudune Mas Fajar. Harusnya Mas Fajar kemana beliau? Mas Fajar. Urut tak stop. Mas Fajar kita dibantu dong. Apa Mbak Tito? Mbak Tito. Are you sure? You want to cloud? Ya. J, baik. Saya perkenalkan ulang ya. Jadi Pak Agus dan Mas Wawan dan juga saya Sari Luciana Sehattiningrum adalah tim Yuri dari BPKBDIY. Kemudian Mas Wawan dan Pak Agus ini Pak Dedi Cipto ini adalah kepala sekolahnya atau atasan langsungnya Ibu Kingkin dari SMA Negeri 1 Piungan. Kemudian Ibu Dewi Siti Fatimah. Ibu Dewi Siti Fatimah ini adalah orang tua siswa. Dan satu lagi rekan sejawat Bu Kingkin bernama Bapak Haidar Mutakin. Jadi nanti kita bertiga nih Mas Wawan dan Pak Agus yang akan mewawancarai beliau bertiga tentang ya mungkin apa Mas Wawan Pak Agus kesehariannya Bu Kingkin gitu ya. Apalagi Mas Wawan. Kemudian apa ya program-program yang sudah beliau lakukan di sekolah, kemudian bagaimana beliau bisa menginspirasi dan lain sebagainya. Karena waktunya sepertinya hanya 20 menit ya Mas Wawan dan Pak Agus ya. Ya maksimal kita itu. Oh maksimal, jadi nggak perlu sampai maksimal. Ini banyak. Banyak sekali, J. Baik. Mungkin bisa kita mulai saja, monggo Pak Agus dulu atau Mas Wawan dulu, Mas Wawan. Pak Agus sudah menemukan ini ya, tempatnya ya. J. Ya, Mas Wawan. Ready? Atau saya dulu? Mas Wawan dulu aja. Ya, siap. Ya, terima kasih. Nah, nanti bergantian aja nggak? Iya, bergantian. Ini mungkin saya ingin mendalami terkait dengan perilaku dulu. Yang suaranya sama. Dia lebih ke Pak Dedi atau Pak Cipto ini? Pak Dedi Cipto. Derek, monggo. Nah, jadi dalam Jambore ini kan juga apa ya istilahnya ada aspek penilaian yang namanya karakter. Jadi mungkin tapi saya sebenarnya yakin jawabannya itu
positif. Kita kan perlu cross check ada istilahnya pimpinan bahwa Bingkin ini memang selama bertugas di SMA ini SMA Piungan. SMA 1 Piungan, Pak. SMA 1 Piungan itu sebentar Pak Agus, mohon maaf mikrofonnya tolong di mute. Iya. Dari mulai bertugas di sekolah Bapak sampai saat ini belum pernah ya ada catatan apa istilahnya ya catatan yang kurang atau negatif ya terkait dengan perilaku. Leres Pak Dedi. Selama saya di sini bisa diceritakan singkat saja. Selama saya di sini sepertinya Bu Kikin itu berperilaku yang baik, tidak aja. Artinya tidak pernah melanggar etika atau norma-norma yang berlaku di sekolah. Di sekolah maupun di masyarakat juga kami tidak mendapat informasi. Baik. Lalu masih terkait dengan karakter nih Pak Jekto, Pak Dedi. Tentu kalau ini juga jawabannya pasti tidak pernah terlibat dengan aktivitas apa ya istilahnya. Ini perlu saya tanyakan karena memang ini harus digali tidak pernah terlibat dengan kasus yang berkaitan dengan apa ya perilaku kekerasan seksual gitu. Tidak pernah Pak itu. Ya, artinya tidak pernah terlibat meskipun hanya apa ya istilahnya meskipun hanya kecil tapi ikutan atau tidak ada atau tidak ada catatan seperti itu. Catatan seperti itu yang. Lalu ini yang lagi marah seperti ini Pak karena perundungan atau bullying atau kekerasan di sekolah itu kan juga marak beliau atau Bu Kikin itu sama sekali belum pernah terkait dengan apa istilahnya bullying seperti itu karena kadang kan ada juga Pak tanpa disadari ternyata guru itu melakukan bullying kepada siswa tanpa disadari seperti itu. Atau tanpa disengaja mungkin seperti itu ya. Sengaja maupun tidak sengaja. Artinya Bapak selaku pembina atau kepala sekolah itu belum pernah memanggil terkait dengan kasus bullying di sekolah yang berhubungan dengan Ibu Kikin ini. Belum pernah Pak. Belum pernah. Clear artinya tidak pernah. Apakah pernah mendengar atau Bapak pernah mengetahui bahwa yang bersangkutan ini pernah terlibat kasus apa ya istilahnya intoleransi atau radikal terorisme? Radikalisme itu ya. Tidak pernah ya Pak. Tidak pernah yang selama ini kami bergaul dengan Bu Kikin juga itu tidak ada informasi-informasi yang mengarah ke intoleransi Pak. Baik. Nah, lalu terkait dengan kedisiplinan yang bersangkutan ini Pak dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang guru di SMA Negeri Piungan ini seperti apa? Mungkin singkat saja beliau menurut Bapak selaku kepala sekolah kedisiplinan beliau seperti apa? Ya kalau Bu Kikin itu memang disiplin ya dalam artian mengikuti aturan-aturan yang ada, baik aturan-aturan dari sebagai seorang ASN maupun aturan-aturan yang ada di aturan lokal di SMA, terutama tentang. Artinya Bapak belum pernah memanggil terkait dengan indisipliner gitu, J? Belum pernah. Baik. Lalu kesopanan beliau seperti apa, Pak? Sopan santun beliau keseharian di sekolah. Mungkin bisa. Kesopanan itu ya sangat sopan karena kebetulan
Bu Gingin ini kan mengajar bahasa Jawa. Oh, nggih. Di situ kan mengajarkan tentang unggah-ungguh karakter-karakter pada anak itu kan, jadi Unggah-ungguh gitu nggih. ya unggah-ungguh juga mungkin dari segi yang diajarkan itu harus menanamkan nilai-nilai ya kesopanan dan lain sebagainya, apalagi dengan ciri khas ke-Yogyakartaan itu Pak. Ya. Selanjutnya apakah Bu Gingin ini istilahnya menjadi panutan bagi GTK yang lain atau mungkin peserta didik? Misalnya gini, kan kadang ada seorang guru ini cerita umum aja ya Pak, yang murid-muridnya itu bahkan kalau jam kosong itu seneng. Nah, kalau Bu Gingin ini seperti apa Pak? Maksudnya kalau beliaunya itu dicintai murid-muridnya itu kan kalau kosong pada sedih gitu. Nah, kalau Bu Gingin itu seperti apa? Mungkin singkat saja bisa diceritakan. Ya kalau saya melihat ya Pak ya, melihat melihat apa namanya kenyataan sehari-hari kan, mungkin saya sering juga keliling ketika supervisi itu kan melihat bahwa memang Bu Gingin itu pertama ada kedekatan dengan siswa. Kedekatan dengan siswa dan apa yang disampaikan oleh Bu Gingin itu memang apa namanya ya menarik, sehingga seolah-olah Bu Gingin itu karena kedekatannya bisa sebagai teman, juga bisa sebagai guru. Guru ketika mengajarkan itu mudah diterima, sehingga ada ya kemungkinan ada apa namanya Pak, ada anggapan dari siswa bahwa jika Bu Gingin tidak ada terasa hambar gitu loh. Oh, siap. Oke. Itu juga nggih, disenengin guru lain nggih. Bisa, kalian juga itu Pak. Baik. Ini terakhir dari aspek saya Pak, terkait dengan karakter, nanti mungkin dilanjut Bu Sari atau Pak Agus, monggo kan. Ini ada 3 aspek nih, nanti bisa kita bergantian penggaliannya. Terakhir dari saya terkait dengan integritas Pak. Integritas itu ya loyalitas juga lah termasuk. Ya, itu integritas Bu Gingin dengan sekolah itu seperti apa Pak? Integritas loyalitasnya ya Pak, loyalitasnya itu luar biasa. Ya, termasuk integritas dan komitmen, istilahnya ya termasuk memajukan pendidikan di SMA Piungan seperti apa? Mungkin singkat saja. Ya, integritas Bu Gingin itu ya tidak bisa diragukan Pak, tidak usah diragukan oleh SMA Piungan. Dan juga beliau juga di samping di apa namanya integritas di sekolah juga bisa membawa nama baik sekolah itu di luar, dengan adanya satu dari Bu Gingin sendiri itu kan juga merupakan penulis ya Pak ya, penulis buku, juga membawa siswa-siswi kami itu sempat menjadi salah satu juara di tingkat kabupaten kalau tidak provinsi itu ada loyalitas pengajaran pada anak itu Pak. Artinya, kalau boleh tahu Bu Gingin ini sudah mengajar di SMA Piungan kurang lebih berapa tahun sih Pak? Kalau Bu Gingin itu tepatnya kurang tahu nih Pak, karena saya kan kepala sekolah itu ganti-ganti. Oh, oke. Kebetulan saya baru sekitar 2,5 tahun ya sampai saat ini. Berarti dengan masuk sudah ada gitu. Sudah ada Bu Gingin itu, sehingga yang saya ketahui kan yang 2 tahun ini yang secara apa namanya secara saya mengamati secara pribadi ada juga, tapi kan juga ada potret-potret sebelumnya, dan potret-potret sebelumnya juga tidak ada informasi-informasi yang tidak baik untuk Bu Gingin itu. Oke, baik. Saya rasa dari aspek karakter nih, dari saya cukup. Mungkin nanti monggo yang aspek kedua Bu Sari atau Pak Agus dulu. Monggo Bu Sari.
Gue Bu Sari J, dulu. baik. Ya. Seperti Oke, yang Pak saya Agus. itu. Saya masih ada trouble di J. LMS-nya gimana? Aplikasi. Oh, J. Iya, J. Mas aplikasinya. Wawan boleh nanti dibantu Pak Agus sambil di komen di grup ya Mas Wawan ya. J. Baik. Sekarang saya mungkin ke Pak Haidar nih, rekan sejawat. siap. Ya. Suara saya terdengar. Oke, siap. Siap. Begini Pak Agus. Jadi apakah praktik baik yang dilakukan oleh Bu Kingin ini? Jadi kan Bu Kingin istilahnya juga mengikuti Jambore GTK ini juga melakukan praktik baik ya Pak ya berarti ya. Ini mendapatkan dukungan dari teman-teman sejawatnya juga tidak Pak Haidar? Sangat mendukung dari segi teman-teman, khususnya saya sangat mendukung sekali. Kalau dari teman-teman yang lain juga apakah sama Pak? Sama Bu, sangat mendukung. Jadi tahu ya, perso ya kalau Bu Kingin akan membuat sebuah praktek baik. Oh, makatan. Baik. Dukungannya semua dalam bentuk apa Pak? Semua tahu. Hampir semua tahu. Dukungannya biasanya dalam bentuk apa? Apakah ya semangat, dalam semangat, misal juga gimana tuh apa? Disiapkan apa Bu? Bantu apa gitu? Motivasi, doa. Dan ketika mau tampil kita Bu Kingin juga minta doa kepada teman-teman, termasuk kita dimintai doa gitu. Baik. Ketika akan maju ya. Saling, Oh iya baik, saling gitu ya. Sekarang ke Bu Dewi deh, ya Bu Dewi. Kalau dari apa ini? Oh ini masih tenaga kependidikan ya Bu Dewi masih. Peserta didik putra atau putrinya Bu Dewi ini? Halo Bu Dewi. Putra. Iya sering cerita juga ya tentang Bu Kingin ya. Bu Kingin akan membuat praktik baik ikut lomba begitu, putranya juga cerita ya Bu ya? Kan apa itu membuat video itu. Terus, dilibatkan. Iya dilibatkan semua murid-muridnya gitu loh Ibu. Kan semua dilibatkan dalam pembuatan video. Senang ya Bu ya putra-putrinya Bu? Senang sekali Bu. Oh, senang karena kalau dapat juara juga nanti putra-putrinya ikut senang juga ya. Putranya juga termasuk yang berprestasi nggak Bu Dewi? Maksudnya ikut lomba. Alhamdulillah anak saya kebetulan kan atlet sepatu roda Ibu. Oh ngatan Kalau dari pelajaran Bu Kingin kan Bu Kingin mengajar bahasa Jawa ya. Pernah ikut lomba-lomba gitu nggak putranya yang berhubungan dengan bahasa Jawa? Oh belum. Oh belum ya, baru ini ya sepatu roda tapi dari mewakili sekolah gitu ya? Putra saya ikut klub gitu loh Ibu. Oke, dan disupport Bu Kingin juga ya. Oke, baik. Lanjut lagi mungkin ke Pak Haidar lagi. Praktik baik yang dilakukan oleh Bu Kingin ini apakah juga sudah istilahnya ada beberapa yang sudah digunakan atau diaplikasikan secara berkelanjutan tidak di sekolah oleh beliau Pak? Jadi kan banyak tuh mungkin melakukan apa begitu, terus ditularkankah atau mungkin dilakukan di sekolah ya Bapak Ibu guru kita ngumpul apa seperti itu gimana Pak kalau Bu Kingin? Sudah. Jadi dalam pembelajaran ketika kita melihat dalam video pembelajarannya itu sangat menyenangkan karena sudah menggunakan berbasis IT. Oke. Terus ngajari guru-guru yang lain bukan? Tidak. Ya khususnya kalau guru sebagian tapi yang fokus kepada siswa. Kepada siswa-siswinya. Kepada siswa-siswinya ya. Tapi menginspirasi guru lain juga ya. Sangat menginspirasi. Baik. Oke. Kemudian apakah praktik baiknya Bu Kingin ini pernah diajarkan ke rekan guru yang lain? Istilahnya seperti ditiru gitu kan? Kita kan ATM ya, amati, tirukan, modifikasi. Ada nggak yang ada ya? Bu aku tak ajar gitu misalnya kayak gitu. Saya tak belajar dari Bu Kingin gitu. Jadi Bu, ini kita pernah berkolaborasi. Jadi kita guru agama PAI, Bu Kingin kan guru bahasa Jawa.
Jadi pernah kita ketika pelajaran PAI materi munakahat pernikahan, itu kan kaitannya dengan beliau menggunakan adat Jawa. Kita juga jadi saling berkolaborasi gitu. Oke, antara guru agama dan guru Dan dan guru bahasa beliau Jawa. ya. Oh, Nggih, nggih. baik ya. Terutama dalam pelajaran apa tadi Pembelajaran pernikahan, nggih. Nggih, pembelajaran munakahat pernikahan nggih. Kan ada munakahat. kaitannya dengan Jawa, ada Jawa dan kaitannya dengan acara sakralnya pelajaran PAI ngoten. Oh, Nggih. ngaten nggih, ya dan sakralnya ya di pelajaran PKI. Oke, baik. Siap, nggih. Baik, berarti ada ya di istilahnya berkolaborasi mengaten nggih. Ada, nggih, Ya. ada Bu. Nggih. Kemudian apakah juga praktik baiknya sudah pernah ada yang mengembangkan atau memodifikasi yang dibuat oleh Booking ini dikembangkan atau dimodifikasi oleh guru lain? Ya sudah Ya, termasuk saya tadi. sendiri guru Oh, PAI sudah. nggih. Oh, Nggih. baik. Nggih. Baik. Nggih, Bu. Terus baik, kita ke ini masih ke rekan sejawat. Nggih. Dampak, jadi Booking tadi melakukan masih sama sih Pak seputar itu pertanyaannya. Apakah sudah pernah berbagi praktik baik dengan teman sejawat? Misalnya mungkin kayak Sudah nggih. Sudah juga. Ketika masuk dalam kelas kita saling nggih. Jadi ketika Booking ngajar kita masuk melihat gitu nggih. Baik, saling bergantian begitu ya. Istilahnya apa tuh? Apa istilahnya Pak? Apa sih Mas Wawan? Apa itu? Menginisiasi. Nah, menginisiasi. Nggih, berdiferensiasi. Menginspirasi. Menginisiasi ya Mas Wawan. Apa istilahnya Mas Wawan? Yang apa? Yang saling melihat di kelas, kemudian memberi masukan, apa tuh istilah bahasanya apa tampilan? Berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya? Iya, baik. Ya, kemudian kalau Bu Dewi kan Bookingin juga praktik baik ini kan banyak yang mungkin dari pembuatan video seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi. Bisa diterima dengan baik tidak oleh peserta didik, terutama muridnya Bu Dewi itu sering cerita. Aku punya guru gini-gini, misalnya gitu Bu Dewi mau ceritakan. Ini saya misal loh, Bu. Tidak menggiring. Cerita kan habis dari bikin video itu cerita kalau pembelajarannya itu memang kreatif dan inovatif gitu loh Ibu. Jadi mudah dicerna. Apalagi tentang pembelajaran tata krama. Saya senang sekali karena anak zaman sekarang kan unggah-ungguh itu kayaknya udah dilupakan gitu loh Ibu. Tapi dengan selalu gitu diajarkan tentang tata krama. Senang sekali. Jadi itu tidak lepas dari tata krama. Jadi selalu ya. Oke, baik ya. Oke. Jadi selalu mengajarkan tata krama itu ya, praktik baiknya ya, seperti itu ya. Kemudian kembali ke Pak Haidar. Mungkin juga harmonis ya Pak ya dengan guru-guru yang lainnya. Ada harmonis, tidak ya? Sangat harmonis. Sangat harmonis. Baik. Baik Pak Haidar. Kemudian kembali ke Pak Kepala nih, Pak Dedi, sedikit lagi. Tadi, apakah Booking memiliki dampak di tingkat satuan pendidikan, misal kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan sampai ke nasional, Pak? Juara-juara yang pernah beliau ibaratnya membersamai peserta didik itu, kemudian peserta didik memiliki apa istilahnya, Pak? Peringkat atau juara begitu. Bapak person nggak atau mungkin tahu ini di tingkat ini juara ini, tingkat ini juara ini gitu Pak. Ada tidak datanya Pak? Dampaknya juga pada sekolah ya Bu ya. Pada sekolah itu kan menginspirasi pada Bapak Ibu guru untuk lebih lebih serius dalam membimbing putra-putrinya untuk mencapai tingkat juara dalam setiap jenjang. Dan juga mungkin Bookingin juga itu merupakan salah satu mitra dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Kita sering kolaborasi dengan sana sehingga
kami kan dengan adanya teman untuk bisa berkolaborasi dengan provinsi, menjembatani kami untuk memiliki atau membuat sebuah program. Di sini misalnya dengan adanya pelaksanaan P5 ya, itu kan kami dengan adanya Bu Kikin sudah ada kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, kami juga akan mudah mencari narasumber-narasumber yang pas untuk kegiatan P5 tersebut. Itu adalah pengaruhnya seperti itu. Oke, baik. Jadi sangat ini ya Pak, istilahnya membantu juga ya, membantu sekolah untuk berkolaborasi dengan mitra seperti Dinas Kebudayaan Provinsi ataupun Kabudayaan DIY. Oh, baik ya. Baik, apakah Bu Kiki juga menjadi rujukan Pak, inspirasi bagi TK lainnya? Sudah pasti tadi ya jawabannya. Biar Mas Pak Dede. Gimana? Oh iya, apakah menjadi rujukan atau inspirasi bagi GTK lainnya Pak, dari menjadi guru dan tenaga? Dengan adanya apa namanya kegiatan yang Bu Kikin laksanakan sehari-hari, apalagi ini sudah masuk ke dalam finalis Jambore GTK, Guru Inspirasi Inovatif, ini akan menjadi sebuah apa namanya sebuah pemicu bagi teman-teman untuk satu paling tidak bisa mengacu pada Bu Kikin, juga mungkin bisa bertanya-tanya bagaimana bisa seperti itu, sehingga minimal untuk memperkaya pribadi di dalam melaksanakan proses pembelajaran di SMA Piungan itu, Bu. Kami memang ya kami juga memang apa namanya bilang sama Bu Kikin, jenengan itu seperti ini jangan hanya untuk sendiri, tapi hanya didiseminasikan dengan teman-teman. Didiseminasikan dengan teman-teman, apa yang telah didapatkan, apa yang telah dikerjakan. Dan kebetulan di kami itu kan untuk evaluasi P5, IKM ini kan setiap hari Jumat kami ada sebuah evaluasi. Nah, di sini kan biasanya di situ ada sebabnya apa namanya ada permasalahan, terus keluhan-keluhan, terus muncul sebuah solusi-solusi yang apa namanya yang keluar, termasuk dari Bu Kikin ini yang apa namanya sebagai solutif, dan teman-teman yang lain juga mempunyai apa namanya siap untuk berkolaborasi dengan siapa saja yang pada prinsip untuk memajukan SMA Negeri 1 Piungan lewat jalur proses belajar mengajar. Gitu, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pak Agus, Mas Wawan, apakah ada pertanyaan tambahan? Monggo, dipersilakan. Sementara cukup ya Mbak ya, dari saya nyimak dulu. Tadi pertanyaannya sudah disampaikan Mas Wawan sama ini ya Mbak Sari ya. Suara saya terdengar nggak Mbak? Siap, terdengar baik Pak. Sari, saya menambahkan boleh. Silakan Pak Haidar, monggo. Jadi Bu Kikin ini termasuk apa nggih, selalu mendampingi siswa-siswi kita ketika lomba di tingkat kabupaten maupun di provinsi. Oke. Dan karya-karyanya beliau, karya-karya beliau termasuk banyak nggih, termasuk menulis buku, cerkak dalam bahasa Jawa, dan selalu muncul dalam majalah ini apa? Dinas Kebudayaan, Wah, selalu muncul di majalah Dinas Kebudayaan. Sering menjadi juri baik tingkat ini kecamatan dalam ini Jawa, baik kabupaten, Oke, dari tingkat kecamatan sampai kabupaten ya. Kabupaten, provinsi, beliau sering jadi dewan juri dan segala macam. Oke, penulis buku cerkak penulis buku ya. juga termasuk ini kita bawa ini festival Huta ini juga termasuk karya dari beliau. Festival apa Pak? Ini apa? Karya tulis, kumpulan dongeng. Festival karya tulis. Ini seperti apa Pak? Ini kumpulan dongeng Nusantara 2024. Oh, ini yang mengadakan? Yang mengadakan Dinas Kebudayaan.
Oh, begitu. Jadi Bu Gingin sebagai salah satu penulisnya ya. Nggih. Oh, makaten. Nggih, baik. Baik, Nggih, terima hanya kasih Pak tambah Haidar. menambahkan Nggih. nggih Bu Sari nggih. Siap, terima kasih Pak Haidar. Bu Dewi ada mau menambahkan lagi? Sudah aja Ibu. Pokoknya Ibu Sudah. ingin guru yang the best. Oke. Dengan guru yang Baik. dan sama murid-murid. Gitu, Ibu. Jadi ada nilai positif yang dibawa pulang oleh putranya Bu Dewi ya setelah sekolah di SMA Negeri 1 Piungan terutama ya. Apa itu terutama tata krama Ibu. Tata krama sama bahasa Jawanya itu loh Ibu. Jadi Yang lebih dulunya sopan sama orang tua. nggih. Terus Ibu. Ya, oke. Baik. Terima kasih Bu Dewi, Pak Haidar, dan juga tentu saja Pak Nggih, Dedi sama-sama. sebagai atasan langsungnya Ibu Kingkin. Sesi wawancara untuk lomba Yuri menopo Jambore GTK yang diikuti oleh Bu Kingkin. Kami cukupkan sampai di sini karena mungkin sudah lebih 20 menit ya Mas Wan ya, atau pas ya? Nggak usah lebih. Terima kasih sekali. Insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nanti hasilnya bisa Amin, menyenangkan dan baik untuk semua. amin. Terima kasih Pak Dedi, Pak Haidar, Bu Dewi, Matur nuwun. Sami-sami Bu Assalamualaikum. Sari, Ya, mohon Pak izin Agus. saya remove ya dari grup Nggih. dari Zoom ya. Oke, Pak Agus, Mas Wawan jangan keluar dulu. Oke, masih Kita setia. bercakap sebentar, Ya, Saya oke. izin saya remove ini Pak Haidar, Pak Dedi dan Bu Dewi. Ya, oke. Baik, sebentar ini tak enanu dulu, stop recording. Siap. Oke, stop recording ya. Sudah belum Mbak ini? Oh, udah. Mas Wawan, Pak Agus, kita ngobrol sebentar ya. Ayo, Iya.